Halo, assalamualaikum. Karena Galaxy S20 FE saya masih di service center, akhirnya saya coba sebuah smartphone baru lagi lah buat daily driver saya. Kemarin ngecek-ngecek di Tokopedia dan di mana-mana, ternyata X50 Pro ini dari Vivo harganya sudah turun lumayan banyak ya. Ini kan harga resminya dulu Rp9.999.000. Ini saya beli di angka Rp8.122.000. Tapi sudah saya temukan juga di Tokopedia yang jual di angka 8 juta pas. Kebetulan kemarin juga pakai cashback kan, jadi ini jatuhnya dapatnya di angka 7, jutaan. Ya, kalau kamu beruntung dapat yang cashback yang 900.000, yang 7,5% di Tokopedia, lalu kamu pakai ini di hari 8 juta, motong 500.000 jadi 7,5 juta rupiah doang ya. Nah, untuk 7,5 juta rupiah menurut saya udah jauh lebih worth the money lagi. Ya, seperti ini penampakan kardusnya. Kalau kamu lihat, ya kurang rapi. Kemungkinan ini repackaging sama seller, karena sellernya nggak mau ketahuan didapat dari mana ya si handphone ini. Karena dijual di bawah SRP. Jadi kalau di bawah SRP, biasanya sudah diambil kartu garansinya di dalam, sudah disobek yang bagian sellernya. Dan ini buatan Cina ya, ternyata jadi masuk ke Indonesia melalui TKDN Software nih. Diimpor dan diinjeksi perangkat lunak oleh PT Vivo Mobile Indonesia di Cikupamas. Jadi buatan Cina ini full dan warnanya Alpha Grey ya, tipenya Vivo 1940. Ini menggunakan Snapdragon 765G, betul, bukan Snapdragon kepala 8, walaupun ini adalah smartphone Vivo paling mahal di Indonesia yang resmi. RAM-nya 8GB, storage-nya 256GB. Yang saya suka adalah sudah menggunakan layar dengan curve display. Di bagian pinggirannya, melengkung. Kita tinggal buka. Sekarang udah 8 jutaan. Oke, nih udah banyak bekas sidik jari. Kelihatan nggak? Tuh, ya. Jadi memang sudah nggak beneran segel, sudah dibuka sama seller. Tapi biasanya kalau Vivo dibuka segelnya, entah itu Vivo, Oppo, itu karena buat menghindari kena sanksi tokonya karena jual di bawah SRP. Oh, oke. Oh ya, saya udah beli casingnya kemarin 4 yang 15 ribuan warna-warni. Ternyata di dalam paket penjualan dapat casing juga. Casingnya soft case, warnanya bening seperti ini. Sepertinya nggak akan saya pakai karena saya pengen yang warna lain. Saya lupa nggak bawa ke meja unboxing. Dan di sini ada apa ini? Kabel ya. Geser. Oke. Kabelnya adalah USB Type A ke USB Type C. Jadi kepala chargernya masih colokannya USB Type A. Dan ini Vivo Flash Charge 2.0. Outputnya maksimal 33 watt, 11 volt 3 ampere. 9 volt 2 ampere 18 watt, 5 volt 2 ampere 10 watt. Saya nggak tahu sih, tapi kemarin waktu nyoba Vivo X50 yang nggak Pro dan Vivo V20 itu nggak ngangkat pakai Baseus Gancas. Entah kenapa. Padahal kan ini Qualcomm ya, harusnya Quick Charge 4.0. Tapi mungkin Vivo melakukan perubahan sedikit sehingga eksklusif jadinya pengecasannya. Dan ini kepala chargernya malah made in Indonesia by Aohai. Jadi yang diimpor dari Cina sana hanya smartphone-nya. Dan dapat, gimana cara bukanya? Oke. Dapat headset, masih menggunakan jack audio 3,5 mm headsetnya, tipenya in-ear. Lalu dapat ear tips cadangan atau ear tips tambahan. Oh, smartphone-nya sendiri sih udah nggak punya ya. Nggak punya jack audio, jadi dia pakai adapter dari USB Type-C ke jack audio 3,5 mm. Nah, ini yang bikin deg-degan sekarang. Apa yang diambil seller dari sini? Yang pertama, SIM tray ejectornya ada, panduan ringkas, dan informasi penting dan kartu garansi. Kartu garansinya di sini, salinan pengguna, pemeriksaan aksesoris Vivo dan formulir pelanggan. Saya nggak tahu apa yang diambil. Tapi yang jelas, kayaknya sih ada leaflet. Soalnya di paket penjualan Vivo X50 yang non-pro pun dulu, saya nggak menemukan daftar service centernya. Nggak mungkin kan, Vivo cuma segini doang. Pusat layanannya sih ini bukan service center tentunya.
Masa di Bandung nggak ada? Masa cuma 6 kota doang? Vivo udah nomor 1 loh Indonesia. Nggak mungkin service centernya sesedikit itu. Oke, yuk kita kesampingkan dulu. Kita langsung ke smartphone-nya. Ya, ini warna alpha gray-nya. Ini pun udah ada bekas-bekas dipegang sih. Udah kelihatan kotor-kotor di sini. Di kamera kelihatan nggak? Nah nih, udah mulai kelihatan ya. Di bagian sini juga. Susah kelihatan memang di kamera. Karena ini back covernya bagus. Vivo X50 Pro ini, jadi back covernya dari glass frosted kayaknya. Jadi nggak gampang kotor nih. Tapi kalau diginiin, diperhatikan baik-baik, ini udah kelihatan bekas jari sih. Entah yang megangnya di toko kotor. Yang penting sih nggak ada gores-gores ya. Saya nggak masalah kalau sempat dipegang dulu sama seller. Kalau memang hanya untuk ambil beberapa hal biar bisa dijual lebih murah. Di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker. Di sini ada 2 garis antena, frame-nya metal tentu saja. Di sisi atas, nah seperti Vivo X50 yang dulu juga, seperti ini dipapas lurus. Ada mikrofon buat noise cancellation juga. Ini sepertinya dibuat dari bahan, kalau nggak kaca, plastik sih atasnya. Profesional fotografi. Di satu sisi keren, tapi di sisi lain kayaknya nggak perlu deh. Oke, sisi kiri ada 2 garis antena lagi. Ya, di sini frame-nya metal. Dan di sisi bawah ada slot SIM tray, kemudian mikrofon, port USB Type-C, speaker grill berupa 6 buah lubang, dan garis antena lagi. Kita akan buka SIM tray-nya. Ya, SIM tray-nya dual SIM. Sepertinya memang tidak ada slot micro SD ya. Dua-duanya nano SIM. Yuk, kita nyalakan. Dan ini layarnya sekitar 6,5 inci dengan 1 buah kamera depan di situ. Dan curve display ya. Nih, pinggirannya melengkung si bagian layar kiri kanannya. Mantap, saya suka layar melengkung seperti ini. Buat teman-teman yang mengeluhkan kenapa nggak Snapdragon seri 8, ya itu sebetulnya pilihan aja sih. Banyak kok smartphone lain yang Snapdragon seri 8 sudah saya coba dan saya pengen nyobain ini sekarang. 765 pernah saya coba di Oppo Reno 3 5G. Ya, Oppo Reno 3 5G yang nggak resmi di Indonesia waktu itu. Performanya sih ngacir-ngacir aja. Tapi memang settingan PUBG-nya nggak bisa setinggi seri 8 punya. Nggak tahu kalau di Vivo X50 Pro ini. Karena sempat saya bahas di Twitter dan disanggah oleh netizen. Katanya bisa lebih tinggi di X50 Pro ini. Vantage OS-nya semoga sudah versi 10 kayak di X50. Jadi udah lebih kayak stok ya. Tapi saya belum tahu apakah ini sudah Android 11 seperti Vivo V20. Karena Vivo V20 kan udah Android 11-nya dari sejak keluar kotak sudah jadi out of the box. Respon layarnya bagus banget, barusan dipakai ngetik sebentar buat masukin password WiFi dan ini sudah terpasang anti gores ya layarnya. Apakah nanti jadi daily driver saya? Sementara iya, sambil nunggu S20 FE keluar dari service center. Dan saya belum tahu, serius, belum tahu nanti yang akan bertahan yang mana. Salah satunya aja pasti yang saya pertahankan, karena sama-sama sudah 256 GB, sudah dual SIM. Cukup buat saya pemakaian sehari-hari. Oke, saya setup dulu sebentar ya. A few moments later. Begitu masuk ke home screen, ternyata langsung dapat sistem update. Tapi kalau ngelihat besarnya, 486,5 MB sih harusnya ini bukan version upgrade ya, bukan jadi Android 10 ke 11. Mungkin hanya security patch level yang naik. Kita lihat di mana sistem update di sini. The new release bring you improved system stability, upgrade now. Security patch-nya naik, network, touchscreen. Oke. About phone-nya kita akan lihat di sistem manajemen. About phone masih Android 10, Vantage OS-nya 10.5, prosesornya 2,4 GHz, Snapdragon 765G, octa-core, RAM 8GB, storage-nya 256GB. Security patch levelnya saat ini masih di 1 September 2020. Dari 256GB, available-nya 240GB, RAM 8GB, available-nya 3,95GB.
kamera. Ya, kurang lebih seperti ini. Saya sebetulnya kurang suka dengan UI-nya kamera dari Vivo ini. Jadi kalau kita mau switch lensanya, nih dari sini, ini udah ada deh. Bisa nih super wide angle. Lalu ke zoom. Tapi kalau mau ke makro baru dari sini ya, sama bokeh. Tadinya saya nggak terlalu suka karena buat masuk ke wide angle aja harus 2 kali tap. Tuh. Tapi kalau di sini ada ini juga slider buat zoomnya. Masuk ke super wide angle cukup 1 kali tap sih sebetulnya, udah nggak masalah ya. Night, portrait, foto, video, more. More-nya ini bisa untuk 48 megapiksel kameranya, panorama, live photo, slow motion, time lapse, pro, AR sticker, Jovi Vision, Super Moon, dokumen, Pro Sport, sama Astro Mode. Oke, banyak istilah memang Vivo ini, Super Moon, Astro Mode gitu ya. Pro bisa buat exposure compensation, ISO dari 50, mantap, sampai dengan 3200, kurang lebar dikit sampai 6400 kalau mau. Sementara shutter speed dari 1/12.000 sampai dengan 30 detik ya. Ada white balance dan juga manual focus. Lalu ini ada guide. Lalu rasio gambarnya bisa diatur juga. Sekarang kita cek resolusi video untuk kamera belakang, maksimal 4K di 30 fps. Oh, 60 fps bisa dia, 4K ya. Kemudian, oke, betul. Stabilization bisa dinyalakan. Ini ada kelihatan ininya, indikator buat stabilisasinya. Jadi harusnya selama si titiknya itu berada di lingkaran kecil yang di tengah, stabilisasinya akan tetap stabil. Tapi kalau terlalu ekstrim sampai keluar mungkin akan kelihatan lebih ini ya, lebih goyang ya. Sementara kamera depan untuk video sampai dengan Full HD saja dengan frame rate 30 fps, nggak bisa lebih ya. Ya, inilah dia Vivo X50 Pro yang sekarang sudah, mungkin sekarang harga resminya sih tetap ya 999, tapi sudah dijual sama seller di angka 8 juta pas loh. Menurut saya ini sekarang udah lebih menarik karena dia sudah punya gimbal kamera yang dari tadi belum kita bahas, belum kita tunjukkan. 48 megapiksel kameranya, 4 buah kameranya, ada ultra wide, ada lensa makronya juga dan lensa ini periskop ya buat telefoto. Di situ ada infrared buat fokusnya dan di sini ada LED flashnya 3. Saya suka dengan desain dari back cover Vivo sekarang ini, termasuk yang baru seri Y51 udah mirip kayak gini kan. Menurut saya punya ciri khas, jadi rada beda dibandingkan Android lain dan keren, kece ya. Untuk harga sekarang 8 juta, mungkin ada yang masih komen, ya cuma Snapdragon seri 7, nggak masalah, cari aja yang lain, yang seri 8. Dari brand lain ada ya, Vivo belum punya yang seri 8 di Indonesia ini yang resmi. Saya nggak masalah, nanti dicoba aja dulu dalam sehari-hari pemakaiannya kayak gimana. Yang jelas saya suka curve display-nya. Oke, mungkin ada yang komen, kenapa nggak ambil Mi 10? Mi 10 itu single SIM, dan saya kurang cocok sih sama MIUI sejauh ini. Kalau desainnya saya suka, speknya juga kayaknya cocok banget ya. Harga segitu dapat Snapdragon 865, kameranya kayaknya bagus. Tapi ya mau gimana lagi, kalau misalkan harus pakai MIUI, saya masih rada berat sih sejauh ini. Oke, sekarang dia udah installing update package-nya, berarti kita biarkan saja dia menikmati update package-nya, dan sebentar lagi akan segera saya nikmati sebagai daily driver saya beberapa hari ke depan, mungkin sampai S20 FE keluar, atau malah betah pakai ini saya nggak tahu. Yang jelas ini dia Vivo X50 Pro 8 jutaan sekarang. Kalau teman-teman tertarik, link pembeliannya ada di deskripsi video ini ya. Oke, tunggu aja video reviewnya. Semoga saya sempat buat-buatkan dan ada niatnya bikin video reviewnya. Karena buat dipakai sehari-hari sih, kadang saya nyantai sih, nggak nargetin kapan jadi video reviewnya. Ya, gitu aja video kali ini dari Kota Cimahi. Gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.